Wih, apa tuh Pak? Nah, alat. Alat apa Pak? Ini untuk memarkirkan pesawat. Jadi kalau mau pesawat parkir, kita di Bandara Samsudin Nur ini sekarang yang baru punya 14 tempat parkir. Nah, ketika pesawat datang harus ada yang menggait pesawat itu untuk masuk ke area parkir yang ditentukan. Biasanya yang melakukan itu, bukan biasanya ya, tapi yang melakukan itu namanya apron movement control. Berarti tukang parkir nih Pak? Tukang parkir, cuman agak keren ini kan. Ketika pesawat mau datang kita sudah ada gitu. Ketika pesawat pergi kita juga ada, nggak kayak yang tiba-tiba menghilang tapi begitu mobil mau keluar, begitu mobil keluar muncul. Jadi untuk memarkir pesawat itu, pesawat baru datang kita pakai tanda. Karena di situ ada parkirnya banyak, kita ada berdiri di mana. Ini menandakan pesawatnya menuju ke area itu. Lampunya kayak begini. Kedip-kedip ya Pak? Kedip-kedip. Nanti begitu pilot atau pesawat sudah menuju ke lokasi, baru lampunya tidak dikedipkan tapi di steady. Istilahnya steady itu berhenti. Nah, baru kita kasih sign. Dia menuju ke sini. Kalau kurang belok, yang dihentikan yang satu, dia berbeloknya kemana. Sampai dia lurus rodanya, begitu mau berhenti di stop. Selesai, engine 1 off, engine 2. Wih, berarti ini tukang parkir next level ya Pak? Next level, naik level ini. Naik level? Iya. Yang diparkir begitu, luar Terus, biasa. hari ini kita mau ngapain nih Pak? Ini podcast kedua. Kita mencoba mendalami tamu kita nih. Kita sudah janjian sih. Tamu kita yang kedua ini selebgram. Karena sekarang ini zaman medsos, dikit-dikit upload. Saya pengen tahu sih dari point of view orang yang biasa main medsos, ada apa sih dengan perubahan kondisi yang sekarang? Ayo kita sambut aja dia. Siapa tuh Pak namanya Pak? Yasmin Kamarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Keren Yasmin. banget ya ini ya. Kita di mana sih ini Pak? Ini di terminal keberangkatan sambil menunggu berangkat nih. Waduh, nyaman banget ya Pak tempatnya. Lumayan. Saya masih pakai kacamata. Biasanya kalau di airside seperti itu. Ini tadi perannya sebagai apa nih? Oh, saya apron movement control. Oke. Jadi ini adalah seorang penunjuk jalan bagi pesawat. Tapi ya bahasanya tadi sebenarnya tukang parkir. Tapi bahasa kerennya ya Pak ya? Iya, kalau supaya mudah dicerna. Apa sih apron movement control? Oh, dia sebenarnya tukang memarkirkan pesawat. Sebenarnya dia ini adalah penunjuk jalan bagi pesawat. Oke. Makanya kalau di bandara suka ketemu mobil yang ada tulisannya follow me. Ini follow me itu digunakan untuk menuntun pesawat. Oh gitu. Dia di depan, gitu. Pesawatnya ngikutin dari belakang. Dia menuntun, jadi termasuk yang paling berperan berperan sangat vital di daerah sisi udara. Oh gitu. Nah, di daerah sisi udara atau di daerah parkir pesawat ini sangat sensitif, sehingga keselamatannya dijamin semua nih. Harus pakai vest, harus pakai kacamata, harus pakai pelindung telinga. Oke. Kalau tidak mau berkurang sedikit, karena suara pesawat kan menggelegar. Oh, udah cukup lah ngomongin tentang saya. deh. Ini ngomongin tentang Ibu Saya sebagai penumpang Yasmin nih. Kamarani. Kamarani Pak. Yasmin Kamarani. Ya Kamarani. Oke. Jadi Apa nih Pak? Kita mau ngebahas apa nih? sabar. Nanti kita akan jelaskan kepada para viewer siapa Yasmin Kamarani. Yasmin Kamarani adalah seorang protokol Pemko Banjarmasin. Banjarmasin. Oke. Dan Yasmin Kamarani ini S1 Komunikasi. Bukan. Apa itu? S1 apa? S1 Hukum. S1 Hukum. Saya agak khawatir ini. Kenapa nih? Enggak, bercanda. Yang kedua, dia adalah mantan Galuh Banjar ya.
Kok mantan sih Pak? Lu kan tahun 2000. Galuh Banjar 2014. 2014. loh. Beda era Oke. aja Pak, beda era. Galuh Bukan Banjar di mantan tahun dong. 2014. Ceritanya kan bukan pacaran, jadi bukan mantan. Oke. Kemudian wakil 4 Galuh Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Luar biasa. Kemudian harapan 1 pemuda pelopor Kota Banjarmasin. Pelopor apa itu, Bu? Pelopor di bidang ekonomi kreatif Oke. gitu. Oh, tandem sama Pak Irfan. Beda sih, Beda. beda. Kalau Mas Irfan kan dia di budaya dan pariwisata bisnisnya juga. Ya. Ini pelopor kreatif yang ikut Dekranasda. Iya, kebetulan sama-sama ikut Dekranasda Kota Oke. Banjarmasin sebagai pengurus. Sri Kandi Sungai Kota Banjarmasin. Wah, luar biasa. Suka memanah ya berarti. Bukan, Oh, bukan Sri Kandi kan biasanya gitu. beda lagi Pak. BA. Nggak perlu disebut. Enggak usah. Oke, Kan kita pernah ya, udah BA lah. komersial Oke. ya. Kemudian lahir besar di kota Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Asli Banjar. Asli Banjarmasin. Orang tua asli Banjarmasin. Asli Banjarmasin. SD, SMP, SMA. Banjarmasin. Luar biasa. Kuliah juga di. Banjarmasin. Pokoknya semuanya di Banjarmasin. Kerjanya juga di Banjarmasin, Pak. Oke. Pengen merantau tapi belum kesampaian, Pak. Belum ke sana, tapi kepingin deh. Kepengen sih, Pak. Tapi bisa nggak yang 1 bulan 2 bulan aja habis itu ke Banjarmasin lagi? Itu bukan merantau, Bu. Itu namanya piknik. Itu jalan-jalan ya, pelesiran ya. Tapi kita bicara masa kecil dulu. Yasmin tuh masa kecilnya bagaimana sih? Di SD mana? SD Pasar Lama 1, kemudian SMP-nya di Sabil Al-Muhtadin. Bentar dulu, SD dulu. SD, kenapa? Bandel nggak atau? Kalau SD sebenarnya sih kalau bilang nggak bandel kayaknya pick me banget ya. Seperti anak-anak pada umumnya lah ya, gitu. Jadi Gini. kalau misalkan Ya, ini kan ada ikut Galuh Banjar, ikut gitu. Saya juga anak-anak saya pada saat itu sering lomba-lomba model, lomba apa gitu. Yasmin terjun ke situ nggak? sebenarnya dari SD ya? SD? Enggak sih, Enggak. enggak. Sebenarnya bukan jiwanya ke sana, tapi di 2014 itu dorongan dari teman-teman yang akhirnya memutuskan untuk ikut Mananggaluh itu. 2014 tuh level kelas berapa tuh berarti? 2014 saya udah lulus SMA, Pak. Oh, jadi ikut Galuh itu sudah lulus SMA? Sudah lulus SMA. Saya sambil kerja waktu itu, Pak. Kita simpan dulu. Berarti SD tumbuh sebagai sewajarnya biasa aja ya? Ya, saya nggak pernah menonjol, Pak, dari SD. Nggak pernah yang ikut-ikut audisi atau apa gitu. Bukan tipikal anak-anak yang selalu didorong orang tuanya untuk bisa ikut apa ya, Kontes. misalnya kontes atau apa gitu, enggak sih. Dan bukan maksudnya yang sangat apa ya? Sangat narsis ketika ngelihat kaca. Oh, kebetulan tidak sih, Pak. Saya aslinya introvert, Pak. Aslinya introvert. Yang bener. Energi sosial saya ketika saya ketemu orang banyak itu selesai ketemu orang banyak tuh biasanya suka capek sendiri, Pak. Jadi kalau misalkan sekarang saya bisa full baterainya, nanti habis selesai ketemu tuh saya udah. No. Jadi gini, ketika kenal Yasmin kan saya tahu Yasmin tuh orangnya ekstrovert. Nah ini agak Kelihatannya ya? betul kan kita dari orang lain yang menilai ya. Oke. Tapi ternyata kan di dalamnya ada bahwa Yasmin adalah introvert. Kadang-kadang ya. Dari kecil SD banyak teman enggak? Dari itu dulu deh. Nah, justru kalau misalnya SD, SMP nggak terlalu sih. Nggak terlalu banyak teman. Nggak terlalu. Berarti memang introvert ya? Iya. Kecilnya ya? Iya. Oke, kita lanjut ke SMP. Masih sama pengalamannya. SMP masih sama, karena kebetulan saya masuk di sekolah yang lumayan berisikan orang-orang yang populer dan ya cukup inilah. Jadi ketika berada di situ ada perasaan insecure atau merasa kayak kadang kayak apa ya, ngerasa nggak selevel gitu. Dulu malah bahkan SMP itu merasa kayak ya nggak pede gitu. Insecure ya? Iya, insecure waktu SMP. Jadi kayak nggak nyangka aja kalau sekarang tuh ternyata malahan arahnya bakal ke sini. SMP mana sih? Sabil Al-Muhtadin. Sahbidal Mutadin. Itu Iya. khusus agama enggak? Iya, sekolah Islam. Sabilal itu sekolah Islam favorit ya? Sekolah Islam tapi isinya Favorit ya? Luar biasa. tapi ya Ada. Memang di Jogja juga ada.
sekolah-sekolah agama yang memang secara kualitas dia memang di atas dari SMA negeri. SMP, SMA, SD banyak itu. Ya ada Budi Mulya, ada Muhammadiyah Sapen dan itu kenyataannya bukan SMP atau SD negeri, tapi kualitas pendidikannya, kualitas pergaulannya memang high class. Ada memang. Iya. Jadi di situ ya. Tapi merasa insecure. Iya sempat waktu SMP karena ngelihat teman-teman tuh kayaknya semua tuh punya nilai lebih lah gitu. Jadi dulu nggak terlalu pede untuk bergaul. Prestasi akademik tidak menonjol juga. Mentok-mentok ranking 4 lah. Mentok-mentok ranking 4. Jadi biasa-biasa ya. Iya biasa-biasa. Oke, sih. terus SMA di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Nah, kalau untuk SMA, nah di sini nih yang mulai akhirnya ketemu passionnya di mana. Memang di SMA itu akhirnya ikut OSIS dan mulai kegiatan organisasi. Nah, di situ yang akhirnya tahu kalau misalnya oh ternyata passionnya di sini gitu, dan ketemu sama teman-teman yang memang punya visi misi yang sama, yang akhirnya kita tuh sering kegiatan charity juga gitu-gitu sih. Oh, sudah mulai di SMA? Udah dari SMA. Jadi dari SMA memang suka kegiatan charity karena kita anak-anak OSIS tuh suka bikin-bikin kegiatan gitu-gitu. Mungkin kegiatannya kayak G-Fest gitu, Jepang Festival, tapi ada charity-nya di situ gitu. G-Fest itu maksudnya yang apa namanya? Yang meniru-niru kayak Jepang Festival gitu. Jadi kayak ada cosplaynya Cosplay, juga, ya. ada cosplaynya. Terus kayak ada wahana-wahananya yang kita bikin sendiri gitu. Jadi sama teman-teman tuh kayak bikin wahana kayak rumah hantu atau apa gitu. Terus nanti sama anak-anak dari sekolah lain tuh mereka datang. Nah, nanti keuntungannya sebagian itu untuk kegiatan charity gitu. Sempat cosplay jadi apa? Jadi hantu sih. Sempat. Hantu Jepang ya? Enggak sih. Hantu lokal aja sih. Hantu lokal. Tapi termasuk dalam pesta Jepang-Jepangan itu. Iya, sempat. Jadi mulai SMA baru mulai open ya? Ya, SMA mulai ketemu sama teman-teman yang frekuensi yang akhirnya bisa kegiatan berorganisasi, yang akhirnya kita tuh mulai tahu oh ternyata kita senang bikin kegiatan sosial gitu-gitu. Oke, sekarang kita melangkah ke pasca sekolah. Tadi kan sudah ikut Nananggaluh mulai lulus SMA ya? Kok bisa terbersit ke sana, itu gimana ceritanya? Nah, ini malah lucu. Jadi waktu itu awalnya ikut Nananggaluh karena dorongan dari teman-teman kantor. Jadi saya tuh sebenarnya lulus SMA itu langsung kerja di salah satu perusahaan swasta di bagian legalnya. Oh iya ada. Jadi hukum, saya sempat kerja di sana, terus sama teman-teman itu didorong karena mereka ngelihat kayaknya oh ini anak kayaknya ada arah nih untuk ikutan ajang-ajang kayak gitu. Cuman waktu itu memang benar-benar nggak ada bakat dan nggak pede untuk ke arah sana. Jadi akhirnya malah waktu itu supervisor saya yang bilang. Jadi supervisor saya itu bilang gini, Yasmin, kamu kayaknya cocok deh ikut ini. Kamu saya izinin 1 hari kamu pergi deh ke dinas pariwisata, kamu minta formulirnya katanya. Saya bilang saya nggak mau pak, saya nggak ada bakat pak, saya nggak bisa, kata saya gitu kan. Sama dia, sama bos saya tuh dibilang gini, nggak, pokoknya hari ini kamu saya kasih izin, kamu nggak usah kerja. Kamu pokoknya harus daftar katanya gitu. Ya udah waktu itu saya putuskan lah untuk ya udah deh saya daftar gitu. Tapi saya nggak ada kepikiran sama sekali waktu itu akhirnya bakalan bisa lanjut gitu. Jadi saya daftar, ternyata di perjalanannya pemilihan itu tuh diundur waktunya. Jadi pas lagi proses perjalanan itu waktunya ternyata diundur. Terus saya pikir karena waktunya diundur, terus saya juga akhirnya resign dari kantor itu waktu itu. Saya pikir kayaknya nggak ada dorongan lagi, nggak ada trigger buat saya untuk ikut gitu. Tapi ternyata sama teman-teman saya yang lain, yang di luar dari lingkungan circle yang ada di kantor tuh mereka bilang kayak, ya udahlah ya, udah terlanjur juga, toh nggak bayar apa-apa, kenapa nggak ikut aja katanya. Nah ya udah, akhirnya waktu itu ikutlah tahap pertama. Nah tahap pertama itu ketemu sama Irfan. Kebetulan sama Irfan itu udah temenan dari SMA. Terus sama Irfan dibilang gini, saya bilang kan, kayaknya bukan passion aku deh, kayaknya aku udah. Sabar. Seru kalau ngomongin Irfan seru. Tapi ini belum ada minum, Nur.
Nur. Nur siapa sih Pak? Tolong Nur. Nur siapa nih Pak? Kenalin dong Pak. Nur ini adalah perwakilan dari Samsudin Nur. Oh gitu. Dia namanya Nur karena perempuan. Oke, brand ambassador juga. Saya Samsudin. Jadi Oh, kalau saya sama dia biar Samsudin Nur. matching ya, biar matching ya. Ini Masya Allah. kita sambil nunggu. Oke, kita ketemu Om Irfan. Iya, jadi waktu itu ketemu di audisi itu. Saya pikir kan dia Tapi sudah kenal waktu SMA. kan udah temenan dari SMA. Satu kelas, satu sekolah. Satu sekolah sama-sama Oh, oke. OSIS. Oh, Jadi oke. sering kegiatan bareng kan. Ternyata pas pemilihan itu saya ketemu lagi sama Irfan. Terus saya bilang kan kayak, aduh, jangan bilang-bilang sama teman-teman yang lain ya, saya bilang gitu. Tapi itu memang pasang-pasangan mendaftarkannya? Enggak Sendiri-sendiri? personal. Oh. Jadi kayak waktu itu daftar sendiri-sendiri, terus tiba-tiba ketemu Irfan. Saya pikir Irfan itu senior karena saya tahu dia pernah ikut juga waktu SMA. Jadi saya pikir dia udah nggak sebagai peserta waktu itu. Ternyata dia bilang, udah ikut aja katanya. Ngapain juga udah setengah-setengah kayak gini. Kamu kan juga udah ini juga kan prepare katanya. Ya udah saya pikir kan daripada sia-sia juga saya udah prepare, saya bahkan kayak bener-bener meskipun saya ngerasa kalau saya nggak ada passion di situ, tapi setiap kali saya memutuskan untuk melakukan sesuatu saya selalu prepare, saya selalu well prepare. Kalau misalkan saya pengen ngelakuin sesuatu tuh saya pasti total meskipun kayak saya nggak ada ambisi untuk menang gitu. Seenggaknya saya nggak malu-maluin gitu lah pokoknya. Tanggapan orang tua gimana? Support atau? Support. Jadi yang lucunya tuh gini, saya bilang kan sama orang tua, dan ternyata saya nggak tahu kalau ternyata waktu acara itu, waktu audisi itu, saya ketemu sama adik saya. Ternyata dia juga lagi daftar. Jadi saya daftar itu, adik saya juga ikutan daftar, dan dia nggak bilang sama saya waktu di rumah. Jadi kayak tiba-tiba ketemu adik, terus loh, kok kamu di sini? Saya bilang gitu. Terus dia bilang kayak, ya aku daftar katanya. Hah? Kok bisa sih? Kok kita satu rumah pada nggak tahu gitu loh. Jadi Adik kandung? adik kandung. Jadi sama-sama malah nggak tahu kalau misalkan kita sama-sama daftar gitu. Ya intinya long story short ya, kita sama-sama daftar sampai tahap selanjutnya. Saya tuh sempat mikir kalau misalkan saya nggak bisa masuk. Karena kan saingan-saingan saya tuh bener-bener waktu itu yang ada macam-macam lah, ada news anchor, terus dia juga ada yang model juga, terus ada juga yang memang basicnya dia public speakingnya bagus, semuanya keren-keren lah pokoknya. Jadi saya ngeliat track record teman-teman saya waktu baru ketemu di situ kan ngobrol tuh, ngeliat kan kalau misalkan, oh ternyata lawan saya gini ya, oh ternyata hebat-hebat nih gitu. Jadi saya pikir, kayaknya saya nggak bisa nih kayak gitu kan. Tapi saya tetap belajar, tetap latihan sampai saya bilang sama adik saya, wah kayaknya nih saya nggak masuk nih. Ternyata sampai terakhir pengumuman, loh ternyata malah saya dipanggil masuk lagi ke tahap selanjutnya. Adik kan. enggak? Masuk juga. Adik masuk juga? Masuk juga. Ya. Dan sampai terakhir semifinal menuju ke grand final tuh saya udah kayak hopeless lah ngelihat bakat teman-teman yang lain kan, itu malah munjuk bakat kan waktu itu. Terus saya pikir kayaknya ini semuanya bakatnya keren-keren nih. Tapi saya ngerasa tuh saya kayak flat aja gitu, nggak ngerasa istimewa gitu. Ngelihat teman-teman yang lain udah keren tuh kayaknya kayaknya saya biasa aja nih gitu kan. Ternyata pas ngelihat teman-teman kayak gitu, tapi saya ngeyakinin diri, maksud saya gini loh, kayak teman-teman yang lain tuh bisa, kok saya enggak gitu. Yeah. Jadi akhirnya saya berusaha untuk setara aja gitu loh. Nah pas ternyata sampai pengumuman, ternyata masuk grand final. Yeah. Nah waktu grand final itu kan kita dikasih waktu yang benar-benar mepet banget buat karantina tertutup. Nah di situ saya benar-benar cari-cari info, terus saya juga benar-benar yang kayak misalnya nih teman-teman yang lain kan mungkin cuman cari infonya sebatas ngebaca doang. Kalau saya tuh sampai benar-benar nggak cuman nge-search aja, tapi saya datang, saya ngecek, saya nyari tahu gitu tempat-tempat wisata yang ada, terus juga seni budaya yang ada di Kota Banjarmasin, kekayaannya. Dari Akhirnya nomor 4 ya? Enggak, nomor 2. Loh, nomor 2? Nomor 2. Tadi catatannya salah itu. Enggak, itu yang provinsi. Oke. Jadi yang di kota itu juara 2, runner up 1 waktu itu. Nah, Wakil 1 ya? iya. Oke. Dan yang bikin speechless lagi ternyata justru sepasang sama Irfan. Oh, nanangnya Irfan. Nanangnya Irfan, makanya di situ kayak,
kok bisa gitu. Karena saya pikir, wah dia kayaknya juara 1 deh. Bahkan saya nggak pikir masuk 6 besar. Saya udah, waktu itu niat saya tuh cuma 1. Saya cuma mikir kayak misalkan saya udah sampai grand final aja tuh saya udah happy. Karena apa? Adik saya juga masuk grand final waktu itu. Jadi saya pikir kayak, wah keren nih bisa masuk berdua gitu. Terus orang tua kita tuh bakal ngelihat kita di stage dan bakalan kayak happy banget nih ngelihat anaknya nih udah bisa tampil gitu kan di maksudnya kayak udah bisa tampil lah gitu. Terus ternyata semuanya tuh kayak lancar aja gitu, dimudahin karena saya memang bener-bener yang ya tadi saya pokoknya fokusnya well prepare aja. Kalau misalkan pun ada teman-teman yang lebih jago, saya sih prinsipnya yang penting ketika mereka bisa kenapa saya enggak gitu loh. Nah pas di situ akhirnya ternyata berhasil. Nah itu sih yang awal mula ngebawa saya sampai ke titik ini gitu. After itu dapat apa setelah jadi Nananggaluh? Nah ini banyak banget. Biasanya kan ditunjuk menjadi duta apa, duta apa. Kalau Nananggaluh sih kan duta pariwisata ya. Duta pariwisata. Jadi kita concernnya ke pariwisata yang ada di Kota Banjarmasin. Ya istilahnya kita how to promote pariwisatanya lah gitu. Jadi kita sebagai anak muda juga bantu menjembatani hubungan antara generasi muda nih sama dinas pariwisata sama pemerintah juga gimana supaya pariwisata di Kota Banjarmasin itu bisa terus maju gitu. Itu di dinas pariwisata kota ya? Iya, di Sbupora. Kemudian kok bisa kecemplung di protokol ini? Nah itu panjang juga ceritanya. Jadi enggak, yang singkat-singkat aja. Ya pokoknya intinya waktu itu setelah ikut Nananggaluh banyak banget experience yang didapatkan. Terus juga teman-teman yang lain. Nah di situ mungkin seleksi alam ya. Kita ikut ajang pemilihan ini mungkin orang-orang mikirnya kita bakalan jadi apa ya kayak manekin gitulah yang sekedar tampil terus bawa baki gitu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman bisa explore diri tuh banyak banget yang bisa kita dapetin. Dari ajang pemilihan ini tuh bikin kita punya personal branding sendiri, terus juga bikin kita jadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Dan banyak banget pengalaman yang didapetin, experience yang kita dapetin tuh yang bikin kita tuh jadi grow up lagi gitu. Dan di situ tuh yang bikin kita ketemu banyak networking, terus juga dari networking itu yang bikin kita punya banyak peluang gitu. Nah waktu itu karena saya aktif di Nananggaluh dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih aktif ya di Nananggaluh di pewadahannya. Jadi sampai sekarang tuh kalau misalnya ada pemilihan lagi, alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai salah satu dewan juri juga. Jadi teman-teman itu kita sering bikin kegiatan gitu kan. Nah kegiatan-kegiatan itu akhirnya dinotis sama Bu Wali, Pak Wali gitu. Nah kebetulan Pak Wali Kota Banjarmasin dan Ibu Wali Kota Banjarmasin ini benar-benar memberikan ruang yang besar untuk anak muda. Banjarmasin itu memiliki ruang kreatif gitu untuk anak muda bisa berkontribusi. Jadi akhirnya kita di Banjarmasin itu selalu disupport kegiatan apapun itu sama Pak Wali sama Bu Wali. Nah dari situ beliau sering ngeliat kan kita aktif gitu. Nah lalu diajaklah untuk masuk di Dekranasda Kota Banjarmasin tadi, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Banjarmasin. Nah di situ kan kita banyak juga ngerangkul para pengrajin di sana. Nah dari kegiatan-kegiatan itu akhirnya ibu ngeliat nih kayaknya Yasmin tuh ada ini gitu di protokol gitu, kayak mungkin ada jiwanya lah gitu. Nah akhirnya sama Ibu Wali, Yasmin gimana kalau masuk di protokol katanya gitu. Akhirnya ya mulai dari situlah masuknya di protokol. Sering nganter ibu bapak ya, mendampingi kalau pas lagi keluar? Sering mendampingi untuk kegiatan luar daerah. Makanya kan sering juga kan tektokan sama Pak JM kan kalau kita ada kegiatan luar daerah. Dan benar-benar merasakan bagaimana progresnya Bandara Syamsuddinur nih. Maksudnya tektokan tuh minta tolong ya? Iya sih, bahasa halusnya minta tolong ya. Enggak, itu memang tugas protokol, nggak apa-apa. Iya, karena kan berkaitan dengan pelayanan ya, karena
Bandara Syamsuddin Nur Airport kan memberikan pelayanan untuk Iya. para penumpangnya. Iya. Nah, di situ yang akhirnya terbangun komunikasi kita kan. Terus juga Bapak kan sebagai GM ya, maksudnya dari yang sebelum-sebelumnya nih kita nggak pernah ada komunikasi, akhirnya bisa tersambung waktu Bapak menjadi GM. Nah, di situ juga kita akhirnya punya kesempatan buat sharing gitu, dan bahkan Bapak juga cukup welcome untuk dengar masukan-masukan dari kita gitu. Minum dulu. Minum boleh loh. Sambil Iya. makan boleh loh. Iya, Kita boleh nyantai nggak, aja. Iya. Oh iya, lupa bawa Iya, saya mau sendiri. minum sendiri, maaf ya. Sudah Silakan, apa? Pak. Silakan. Kayaknya saya ngomongnya terlalu ini ya. Enggak. Nggak kelihatan introvert ya ternyata ya akhirnya ya. Akhirnya para viewers itu memahami kalau saya tidak menilai introvert. Ternyata benar ya Iya, gitu. jadi begini, sering ya ke nganter atau mendampingi ibu, bapak. Nah sekarang kita masuk ke dunia yang satunya nih, kan saya lihat aktif banget di medsos. Iya. Bagaimana tuh cara membagi waktunya antara medsos dengan kehidupan nyata tuh? Nah ini, jadi mungkin buat orang-orang tuh kayak kalau misalnya mau bikin konten tuh harus yang benar-benar punya waktu luang gitu Iya. untuk bisa bikin konten. Kalau menurut saya tuh sebenarnya ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada gitu. Ketika saya sama Ibu Wali dan Pak Wali itu, beliau alhamdulillah orang yang benar-benar open minded gitu. Jadi kalau misalkan ada ruang, ada celah tuh, bahkan beliau yang sering tanya sama saya kayak, Di kontennya "Yuk, kita bikin pertama konten." tentang itu, tentang Ibu Wali dan Pak Wali dulu? Enggak. Atau langsung pribadi? Enggak, sebelumnya memang personal aja gitu, Oke. bikin konten-konten gitu. Tapi akhirnya kan karena sering bikin konten yang sendiri gitu, bikin konten-konten sendiri, Bapak Ibu sering lihat, oh ternyata Yasmin sering ya bikin konten-konten gitu. Nah, alhamdulillah sambutannya positif. Jadi setiap kali ada giat di momen tertentu tuh kita ada waktu, kita sering bikin konten bareng Oke. gitu. Jadi sama teman-teman Ananggalu juga kita luangkan waktu, kadang sebenarnya spontan sih, nggak ada yang misalkan kita harus well prepare di tanggal berapa gitu untuk bikin konten ini. Kecuali yang sifatnya kegiatan ya, maksudnya kalau misalkan kita ada kegiatan sosial atau kegiatan kesenian, kebudayaan gitu, itu kan artinya kita memang udah prepare dari awal. Tapi kalau untuk konten yang daily konten aja tuh biasanya sih memang yang spontan aja kita bikinnya. Tapi kita lihat juga trennya saat ini apa sih gitu. Gitu sih. Jadi asik dengan membuat konten pribadi. Ya. Ternyata Pak Wali sama Bu Wali seneng Ya. minta collab. Ya, bikin konten-konten lah, bikin konten bareng gitu. Dan alhamdulillah responnya juga positif, dan akhirnya kita melalui konten itu juga kadang tanpa sadar tuh bisa memberikan energi positif gitu loh buat teman-teman yang lain. Jadi tanpa sadar tuh kayak, oh ternyata konten ini bisa bikin orang lain Maaf ya. terinfluence. Tadi ada yang lewat tadi biasa Tamu mobil ya? melayani pesawat. Oh, iya. Kan itu ada yang masih refuel, ada yang masih nurunin bagasi. Jadi sekarang udah lewat. Iklan apa, Pak? Iklan. Iklan ya. Biasa. Kita nggak bisa nyetop. Nanti kalau nyetop pesawat nggak berangkat-berangkat. Harusnya di belakang Pak, biar kelihatan Pak, biar penontonnya juga bisa lihat. Di sebelah sana jalannya, di depan. Oh nggak bisa ya. Iya, nggak Siapa bisa. tahu nanti bisa dibalik kan, biar bisa kelihatan kan situationnya kan. Ada saya mau mengulik lagi nih tentang dunia konten kreator nih. Kadang-kadang kan orang itu akhirnya tidak fokus kepada namanya konten kan, tidak fokus kepada kontennya, tapi dia fokus kepada viralnya. Sementara yang viral itu belum tentu kontennya berisi. Iya. Iya ya. Sekarang makanya muncul TikTok dan lain sebagainya. Sebenarnya saya ngajak diskusi Yasmin salah satunya itu. Pengen tahu point of view dari penggiat medsos itu terhadap saling atau langsung angkat isu yang dia temuin. Video dia ambil kemudian viral, video dia ambil kemudian viral. Padahal ceritanya beda dengan apa yang dia sampaikan gitu. Nah sekarang dari point of view seorang penggiat medsos yang terkenal di Banjarmasin ini, Masya Allah, masih jauh sih Pak. oh ya masih enggak, jauh. maksudnya kan ada point of view yang dia dipunyai oleh Yasmin sebagai penggiat medsos. Sebenarnya sih kalau ini secara pribadi, maksudnya secara personal, kalau misalkan saya sendiri tuh kalau misalnya mau bikin konten tuh nggak melulu ngelihat
semua keresahan untuk dijadikan konten, Yeah. hanya untuk viral gitu, hanya untuk biar FYP gitu. Karena kalau misalnya kita bicaranya tentang FYP ya itu tadi balik lagi ke apa sih yang sekarang ini menjadi keresahan. Tapi kalau untuk saya pribadi tuh kita nggak cuman ngomongin tentang keresahan, tapi ketika kita bikin konten, orang lain itu sudah mengenal kita seperti apa sih gitu, personal brandingnya apa sih gitu. Kalau saya secara pribadi, orang kenal saya sebagai seorang protokoler, terus juga orang-orang tahu juga saya aktif di kegiatan lingkungan, kegiatan sosial. Kalau saya melenceng dan sering bikin konten ngelihat joget-joget, terus saya ikutan sering joget-joget juga, akhirnya value-nya akan hilang kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan memang pengen bikin konten, nggak apa-apa kalau untuk sesekali pengen bikin konten seru-seruan, tapi tidak mengikuti setiap keresahan semua orang tuh dijadikan konten. Karena seringkali kita lupa kalau misalkan sebenarnya tujuan dari konten ini apa sih? Kalau saya pribadi pengen konten ini mudah-mudahan suatu saat bisa meninggalkan legacy. Jadi ketika orang suatu saat ngelihat konten saya tuh mungkin nggak hari ini, tapi suatu saat mereka akan mikir, oh ternyata kontennya itu bisa bermanfaat loh buat saya. Ya, karena gini loh, menurut saya kan makanya kan dinamakannya kan konten kreator gitu. Harusnya kita kan fokus sama kontennya. Konten itu kan isi sebenarnya. Value-nya apa? Iya dong, harus ada value-nya. Tapi kalau untuk yang peristiwa-peristiwa begitu mungkin lebih tepat kita sebut viral kreator ya. Iya, tapi nggak apa-apa Pak, sesekali untuk mewarnai sih nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi balik lagi, apa sih yang pengen diangkat gitu? Saya ingin memberikan sebuah cerita ya. Karena itu sudah terlanjur membawa korban. Apa nih Pak? Ada rekan-rekan saya ada yang GM gugur, ada gara-gara sosok viral, ada. Tapi kan ini saya pengen tahu deh, point of view dari penggiat medsos seperti apa. Cuman background story kenapa saya pengen menggali itu ya karena sebuah konten diangkat, nggak tahu cerita latar belakangnya, kemudian menimbulkan opini yang negatif. Sebenarnya kan itu. Menggiring opini ya? Betul, penggiringan opini. Padahal kalau dia lebih mendalami lagi, apa sih sebenarnya yang mengakibatkan hal itu? Itu ada prosesnya sebenarnya. Tapi karena gara-gara konten singkat kemudian yang penting viral, Clickbait aja ya? clickbait aja, ya kan tentu dia pengen mencari viewer aja ya, pengen mencari apa namanya Engagement aja. engagement, kemudian ya ada hal lain. Kemudian ini sudah menimbulkan korban nih. Korban apa tuh? Oh, sampai diturunkan rekan saya. Iya. Gara-gara sesuatu yang nggak benar sebenarnya, belum tentu benar. Gitu. Tapi makanya ada istilah yang ada baik ada buruknya sebenarnya. Iya. No viral no justice. Sekarang terkenalnya seperti itu. Menurut saya ada sisi baik, tapi tidak semuanya baik. Nah, saya tuh kepinginnya sebenarnya ya untung ketemunya Yasmin ya. Jadi kalau konten creator adalah fokus kepada kontennya, jadi fokus kepada value yang dimunculkan di dalam konten gitu. Tapi kalau yang asal viral ini yang sebenarnya asal viral nggak apa-apa, tapi jangan dikasih caption sih. Sebenarnya yang ngerusak itu kan dikasih caption itu. Iya, penggiringan opini akhirnya. Karena begitu dikasih caption dia akan menggiring sebuah opini untuk akhirnya diterima di masyarakat berbeda gitu. Karena pandangan masyarakat ini kan sangat apa ya? Luas sekali. Iya, bervariasi, sangat bervariasi. Nah, tentang pelayanan itu juga begitu. Bisnis bandar udara ini terkenal dengan bisnis yang fully regulated. Segala sesuatunya itu diatur. Nah, kadang-kadang membandingkannya itu tidak apple to apple gitu. Iya. Saya ini kalau di stasiun kereta saya nggak perlu ngantri loh gitu. Kalau di bandara kenapa saya harus ngantri? Ya memang masih ada aturannya bahwa pengecekan tiket dengan identitas itu masih berbunyi di dalam aturannya sehingga kita mengikuti. Kalau tidak kita ikuti kita malah bisa kena sanksi gitu. Apalagi yang waktu era pandemi kemarin ya Pak, ya itu benar-benar yang ketat banget. Persyaratannya yang ditambah-tambah dan itu harus kita penuhi. Kalau itu sampai lolos, ya kita yang kena sanksi. Dan sanksinya itu keras. Mungkin sampai pencopotan jabatan, sampai dikeluarkan dan lain sebagainya.
Tapi ya saya juga tidak menafikan bahwa perkembangan dunia maya sekarang sudah sangat pesat ya, perkembangan teknologi digital itu sangat banyak membantu di perkembangan layanan kita. Cuman saya kepingin tahu simpul-simpul atau yang membahayakan bagi pelayanan. Karena saya maunya pelayanan yang diberikan ini benar-benar yang tidak dibuat-buat, yang tidak mencari pujian, tapi benar-benar layanan kita adalah layanan tulus kepada penumpang kita, agar penumpang kita benar-benar bisa merasakan experience yang berbeda, yang tentu saja memuaskan. Ya salah satunya kan Mbak Yasmin sebagai konten kreator, sebagai protokol, ini kan juga customer saya. Iya. Dan di luar sana kan juga masih banyak konten-konten kreator yang menggunakan jasa bandar udara. Nah ini yang perlu saya dalami, supaya saya bisa memenuhi ekspektasi yang diminta oleh teman-teman dari konten kreator. Tentu bukan beliaunya sebagai konten kreatornya, tapi beliau sebagai penumpang pesawat udara. Kalau melihat Bandara Samsudin Nur, apa yang perlu dikoreksi dari kacamata Ibu Yasmin? Kalau saya secara pribadi ya, yang sering menggunakan jasa bandara, yang sering berpergian keluar daerah, menurut saya tuh di masa sekarang ini, apalagi kan kayak melihat kondisi yang tadinya tuh kita di masa pandemik, terus tiba-tiba pasca pandemik itu kita benar-benar yang berbenah banget kan Pak. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang, proses itu tuh benar-benar bikin kita grow up sama-sama gitu. Kalau untuk pelayanan sendiri, saya lihat Bandar Udara Syamsuddin Nur Airport tuh terus berbenah dari segi pelayanan, terus juga dari segi penampilan. Karena kita lihat juga kan sekarang tuh penampilan Syamsuddin Nur Airport tuh sudah semakin menunjukkan identitasnya Kalimantan Selatan. Kalau sebelumnya kita ngelihat Bandara Udara Syamsuddin Nur, kita tiba-tiba turun, nggak ada ngelihat sama sekali kan suasana atau perasaan yang kayaknya kita tuh disambut hangat gitu di Kalimantan Selatan sama warga Banjar gitu, nggak ada gitu berasa. Nah terakhir kali saya balik hari Jumat kemarin, saya baru pulang, saya ngeliat tuh udah mulai ada gapura-gapura gitu yang khas-khas Banjar gitu, ulin juga saya lihat tuh sudah semakin banyak gitu, fasilitas-fasilitas juga semakin ditambah, kayak golf car juga yang memudahkan untuk lansia, terus juga yang memang berkebutuhan khusus atau memang prioritas untuk menggunakan fasilitas itu, yang akhirnya memudahkan sekali untuk para pengguna jasa bandara. Nah di sini saya ngelihatnya sih sebenarnya kalau dari pelayanan ya itu selalu ada peningkatan setiap kali saya ke bandara. Tapi mungkin kalau saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan masukan, mungkin rutenya sih Pak. Rutenya yang diperbanyak ya Pak ya. Oh rutenya. Iya, rutenya yang diperbanyak karena walau bagaimanapun, apalagi kita sebagai generasi milenial yang katanya sekarang tuh lagi trennya healing Pak. Trennya healing kan, sebentar-sebentar maunya healing, self reward gitu kan. Bali kan sudah. Bali sudah. Terus kan sekarang kita juga berharap nantinya rute-rute lain, Sumatera juga ada direct flight, terus juga Sulawesi juga bisa direct flight lagi. Nah, itu pastinya membuat semangat buat kita juga biar bisa vacationnya tuh lebih seru gitu, bervariasi, nggak cuman pergi, oh saya mau liburan nih, oh ke Bali aja nih gitu. Doakan ya, ini saya spill sedikit nih. Sebentar lagi kita sudah akan ada membuka rute ke Lombok dan Pontianak. Wow, keren. Kira-kira di bulan apa nih? Ya, yang Wiwi di belakang pengen langsung healing tuh. Iya, maunya sih dapat tiket promo ya. Ada nggak sih? Medan itu sekarang melalui Pontianak dulu, Batam baru ke Medan ya. Waduh. Pak, kalau misalkan nih, kita kan biasanya tuh ngelihat tuh, wah ada tiket murah nih di ini kan. Terus pas ngelihat tiket murah tuh pasti bawaannya tuh kayak,
kok nggak dari Banjarmasin ya gitu. Iya. Kita tuh berharapnya kalau ada tiket murah. Sekarang kan ke luar negeri tuh banyak banget Sangat promo-promo murah. tiket murah. Iya. Tapi menuju ke luar negerinya itu mesti lewat Jakarta, mesti lewat Surabaya, atau lewat Jogja. Nah, sementara untuk pergi ke sana tuh kayak bahkan tiketnya tuh lebih mahal gitu daripada tiket ke luar negerinya. Kira-kira ada nggak Pak solusi nih dari Pak JM nih? Atau mungkin ada sedikit, kalau kata orang Banjar tuh tetarang upih. Kalau kata orang Banjar tuh tetarang upihnya gitu, kayak bayangannya kira-kira ada nggak Pak? Itu agak panjang keterangan karena begini, Bandara Samsudinur ini terakhir kemarin status internasionalnya dicabut. Itu di tahun 2023. Karena begini cerita, kami paham lah pemikiran dari pemerintah itu sangat bagus. Indonesia ini kebanyakan bandara internasional, bukan karena apa namanya banyak bandara internasional itu jelek, bukan, tapi menjadi tidak efisien karena sama saja kita membuka pintu di rumah itu pintunya terlalu banyak. Nah kalau pintunya terlalu banyak, akhirnya kita membutuhkan atau meng-hire orang yang lebih banyak, karena kan masih banyak instansi-instansi yang terkait. Kemudian biayanya juga banyak, ya, orangnya banyak, biayanya banyak, kemudian pengawasannya juga semakin rumit. Nah sehingga tahun 2023 itu pemerintah punya kebijakan untuk mengurangi jumlah bandara internasional di Indonesia. Tapi Samsudinur ini masih ditunjuk sebagai embarkasi haji, dan insya Allah ini kita juga sedang mencoba, karena jamaah umroh dari Kalimantan Selatan ini potensinya sangat besar. Nanti akan dibuat rute Direct umroh flight. sehingga sementara Samsudinur akan siap untuk internasional tapi khusus embarkasi umroh dan haji. Masya Allah. Keren. Sedang proses ya. Minta Kita doanya. doakan ya, kita Iya, doakan bersama, mudah-mudahan itu bisa secepatnya terrealisasi. Yang kedua, masalah harga tiket. Kalau ke luar negeri lebih mahal daripada ke domestik dan lain itu sebenarnya kebijakan dari airline ya. Kebijakan airline. Namun kalau ngelihat kok diskonnya nggak pernah dari Kalsel ya. Ini yang bicara ilmu ekonomi akhirnya. Jadi ilmu ekonomi di mana hukum permintaan tinggi maka harga naik gitu. Nah, permintaan bandara kita ini untuk transportasi udara sangat tinggi. Kalau ada jenis-jenis airport, namanya ada airport destination gitu ya. Ada juga airport itu namanya port of origin. Nah, bandara kita ini termasuk port of origin. Jadi bukan tempat tujuan, tapi tempat orang pergi. Jadi banyak orang dari Kalsel ini yang keluar gitu, bukan malah datang ke sini. Ya, beda dengan Denpasar. Denpasar itu port of destination. Dari manapun dia tujuannya memang ke Denpasar, mau apa namanya, mau healing, mau apa. Gitu. Nah, airport kita belum. Nah, di situ berpengaruh sama hukum ekonomi tadi. Tentu promo-promo yang diberikan pun berbeda. Berbeda. Tentu lebih tinggi. Treatmentnya juga berbeda. Tapi ini jawaban saya sebagai pengamat ekonomi ya, bukan sebagai airliner. Tapi kalau airline, mereka punya kebijakan lain lah. Ya doain aja, semoga mereka juga dalam kondisi yang fit, mereka dalam kondisi bisnis yang lancar, maka harga-harga itu akan bisa ditekan. Sebenarnya ada cara yang bisa menekan harga itu. Gimana tuh? Membuka atau memperbanyak pesaingnya. Karena yang melawan hukum permintaan adalah ada trigger supply ya. Supply diperbanyak, maka harga bisa turun. Nah, ini sudah ada nih request nih dari ada airline lah, ada 2 maskapai yang sudah mengajukan akan menambah frekuensi lagi ke Jakarta, sehingga harga Jakarta memang nanti akan bisa turun. Alhamdulillah. Ada berita bagus lagi. Apa tuh? Pak Menteri saya, Pak Erick Thohir ini sangat concern dengan harga tiket. Jadi beliau juga sedang mengawasi terus, mengupayakan bagaimana supaya tiket transportasi udara ini bisa murah.
Karena kaitannya ketika tiket murah, maka wisata di Indonesia ini akan semakin bergairah. Betul. Nah, kalau wisata bergairah, ini tentu sejalan dengan perusahaan saya, Injourney. Iya. Injourney itu mengelola perjalanan dari mulai hulu dan sampai hilir. Nah, itu kaitannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan tujuan yang diupayakan oleh Pak Erick Thohir segera terlaksana, kita bisa dapat tiket murah. Iya. Sehingga nantinya semakin banyak lagi pemain yang nanti terbang ke Bandara Samsudinur, bisa tercapai tujuan kemana-mana dari satu bandara. Itu upaya kita. Mudah-mudahan ya segera terrealisasi karena memang banyak sekali nih maksudnya ketika kemarin kan beberapa waktu kita sempat ikut kegiatan juga bersama Angkasa Pura waktu yang ada direct flight beberapa rute baru. Nah itu juga mendapat respon dari teman-teman kan waktu saya sempat bikin konten itu. Saya juga nggak nyangka ternyata itu responnya luar biasa. Bahkan di TikTok maupun Instagram tuh semua pada antusias gitu menyambut adanya rute-rute baru itu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan adanya rencana nih rute-rute baru lagi yang akan datang itu bisa meningkatkan ini ya wisatawan juga yang datang ke sini maupun juga kita yang bisa bepergian tuh jadi lebih mudah gitu. Amin, amin. Main TikTok juga, Bu? Iya. Luar biasa. Dan kebetulan dari TikTok juga banyak sih respon-respon positif setiap kali saya ngebahas tentang penerbangan gitu, rute-rute baru. Karena kan sempat beberapa kali juga diajak sama Pak JM untuk ikut kegiatan bersama sahabat Bekantan juga. Iya, itu belum dibahas. Berarti Bu Yasmin ini juga bagian dari sahabat Bekantan ya? Betul sekali. Kenapa kok bisa terjerumus di Bekantan itu? Gimana ya? Bukan terjerumus sih. Iya, enggak beristilah Tapi saya, itu istilah saya. Kalau saya tuh bilangnya tuh sebenarnya mungkin lebih ke pandangan pertama aja gitu. Oke. Udah langsung Mulai bergabung kapan? 2015 yang mulai aktif serius gitu. Tapi 2014 saya udah mulai ikut-ikut kegiatannya gitu. Setelah Nananggalo? Setelah. Jadi semua berawal dari Nananggalo. Kan saya bilang tadi Nananggalo banyak membuka networking, membangun silaturahmi dari awalnya Nananggalo tadi ketemu banyak teman-teman juga aktivis gitu-gitu sih. Nah, lalu dari situ 2015 benar-benar serius di Sahabat Bekantan sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? Udah Perannya sebagai apa nih? Public relation. Oh, iya. Jadi saya juga salah satu yang ikut menggaungkan melalui media sosial. Iya, saya lihat tuh, saya pantau tuh. Yang naik perahu ke sana, slow motion dan lain sebagainya. Ya intinya sih sebenarnya kita pengen message-nya bahwa pengen jadi anak yang maksudnya pengen jadi anak muda yang peduli sama lingkungan itu nggak susah kok gitu. Siapapun bisa berkontribusi untuk lingkungan, apalagi sekarang kan banyak cara ya untuk bisa bermanfaat gitu buat sesama. Jadi tapi tidak banyak loh Bu sekarang. Jadi anak-anak muda sekarang ini sudah mulai tidak peduli dengan lingkungannya. Apalagi generasi di bawahnya yang Gen Z. Tapi alhamdulillah pohon tomat aja dia nggak tahu pohon tomat, taunya dia dapet tomat aja. Kita tanya sebenarnya pohon tomat itu tumbuhnya di mana ya? Kayak pohon mangga katanya, kan repot. Itu terjadi sekarang. Iya, nah, tapi jadi kalau ada anak muda seneng lingkungan ini saya sangat sangat salut. Dan itu juga memanfaatkan power of medsos juga ya untuk menggaungkan itu ya. Iya, itu sangat berpengaruh sekali sih. Kita juga ternyata dari media sosial itu jangkauannya luar biasa, bukan cuman dalam negeri tapi luar negeri juga teman-teman yang ada di luar tuh antusias gitu untuk bisa bergabung dan bisa menjadi volunteer. Jadi ketika bicara tentang media sosial ini pengaruhnya besar sekali untuk bisa
menggerakkan massa, menggerakkan anak muda untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Karena kalau sekarang tuh mungkin kalau Pak Jem bilang tadi masih sedikit ya, tapi disadari tidak disadari dengan adanya media sosial ini memberikan memberikan ruang untuk anak muda tuh semakin sadar kalau misalnya betapa pentingnya gitu untuk peduli sama lingkungan. Salah satunya tuh kayak Pandawara tuh yang berhasil bisa menginfluence banyak generasi muda untuk juga peduli dan berpartisipasi gitu untuk menjaga lingkungannya. Nah, kemarin kita sempat kegiatan sama anak-anak Nananggalu juga, Plastic War on the River, itu bekerja sama dengan Dinas PUPR Kota Banjarmasin dan beberapa stakeholder terkait. Karena kan permasalahan kita tuh selalu di sampah pampangan yang ada di sungai gitu. Sementara sungai itu adalah urat nadi kehidupan gitu, dan itu menjadi salah satu objek wisata yang jadi daya tarik untuk Kota Banjarmasin. Nah, kita kemarin ajak teman-teman untuk bisa terjun langsung, kita turun langsung ke lapangan untuk bantu membersihkan itu. Wow. Dan alhamdulillah kegiatan itu ternyata disambut baik sama Nananggaluh ya? Iya, bersama yang biasa lenggak-lenggok gitu bersihin sampah. Iya. Keren ya? Nah, itu yang kita coba bangun mindsetnya, bahwa nggak melulu tentang ketika kita bicaranya Nananggaluh itu tentang budaya dan pariwisata, tapi bagaimana kita juga menjaga lingkungannya supaya bisa tetap terjaga. Jadi nggak cuman pariwisatanya aja yang berkembang, tapi lingkungannya juga bisa terjaga secara berkelanjutan gitu. Karena memang sekarang ini kan kalau misalnya kita bicara tentang wisata aja, destinasi wisata aja, nggak jauh-jauh dari lingkungan. Karena kan semuanya itu rata-rata ya, destinasi wisata itu kan di alam. Sementara kalau alamnya rusak, apa yang mau dijual gitu loh. Makanya kenapa kita pengen ajak anak muda untuk bisa terus berkontribusi tuh yang nggak semata-mata buat tampil di media sosial aja, tapi mereka bisa juga berkontribusi. Apa sih kontribusinya gitu untuk kota ini gitu, untuk pembangunan di Kota Banjarmasin. Sampai sekarang masih di Sahabat Bekantan ya? Masih, alhamdulillah masih di Sahabat Bekantan. Sampai diangkat cucu sama profesor. Maaf Prof, cucunya diwawancara Prof. Iya, izin Prof Ali Kodra. Banyak sekali saya belajar juga dari Prof Ali Kodra tuh. Yeah. Bagaimana peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga lingkungan, bagaimana kita meninggalkan legacy untuk anak cucu kita nanti. Ikut nanam juga ya? Ikut juga? Ikut terus di tanah-tanah yang begitu. Iya, justru itu yang bikin kita merasa bahwa bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda bisa memuliakan alam. Luar biasa. Karena kalau misalnya bukan kita gitu, lalu siapa yang akan meneruskan gitu? Sama kayak misalkan kita ngomong tentang tantangan saat ini ya, kita ngelihat pasar terapung tuh. Pasar terapung tuh pasti pikirannya, wah ini nih yang jualan nih acil-acil. Sementara kita nggak tahu tantangan ke depan tuh gimana. Ada nggak anak muda yang mau nerusin itu? Apakah itu nantinya tinggal menjadi sejarah gitu? Atau nantinya akan menjadi objek wisata yang dengan tampilan berbeda atau milenial, kita kan belum bisa pastikan gitu. Cuman kan gini, di mata kita kan yang tadinya Nananggaluh biasa di atas catwalk, yang biasa sangat feminim, tiba-tiba harus terjun ke lingkungan, itu kan kita membayangkannya yang ikut ke lumpur-lumpur, ngambil sampah, nanam pohon. Luar biasa. Mantap. Tapi itu menyenangkan Pak, karena tidak disadari itu membangun karakter anak muda. Betul. Lewat kegiatan-kegiatan. Meningkatkan sense of belonging daripada alam kita. Luar biasa nih. Kita kayaknya sudah panjang lebar ya. Iya. Karena mengganggu waktunya seorang BA terkenal di Kalsel. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah bertamu di bandara saya. Mudah-mudahan tidak bosan, dan saya selalu minta masukan apa yang bisa disempurnakan dalam meningkatkan layanan kepada pengguna Bandara Udara Samsudin Nur ini. Kita masih butuh banyak masukan, banyak yang harus disempurnakan karena kita baru memulai re-engineering atau menghidupkan kembali layanan kepada penumpang. Salah satunya kita punya maskot
Ini saya Waduh, akan apa tuh, hadiahkan. Mas? Nur, thank you Nur. Nih, gini. Wah, keren sekali Ini nih. kita kasih. Ini maskot kita juga nih, Kalimantan Selatan ya. Iya, maskotnya SBY ya. Bekantan Tapi, ya. Tapi ini namanya apa nih? Namanya Semi. Shemi ya. Semi. Oke. Nama lengkapnya adalah Samsudin Nur, panggilannya Semi. Wah, keren banget Samsudin Nur, panggilannya Shemi. Iya, ini pacarnya Nur yang tadi tuh. Oh, pacarnya Nur. Tapi kita mau berterima kasih juga nih sama Ya. Pak JM karena melalui media ini, melalui Shemi ini, akhirnya membuat masyarakat di Kalimantan Selatan juga memiliki kepedulian dan semakin sadar kalau kita punya maskot Kalimantan Selatan yang harus dijaga. Oh itu, secara kebetulan. Terima kasih. Tapi kuncinya itu sebenarnya secara kebetulan saja. Saya ini kan orang luar. Ya. Saya bukan asli Kalimantan Selatan. Tapi begitu saya datang ke Kalimantan Selatan, saya sangat terpana sama Bekantan. Kenapa tuh? Apa sih daya tarik Bekantan yang bikin Bapak terpana? Bagus. Saya besar di Jawa. Tapi zaman-zaman kecil saya dulu saya suka nangis minta panggilin apa namanya topeng monyet. Jadi monyetnya monyet biasa gitu. Begitu ngelihat Bekantan tuh yang kayaknya Karismatik ya? wah, mewah. Itu adalah monyet mewah itu. Bener. Jadi kayak apa ya? Menurut saya priceless lah. Ya. Sehingga saya ingin ikut bangga. Saya pernah kerja di sini dan merasakan Bekantan ada di sini. Saya juga ikut bangga. Nah penonton, kalau Pak JM aja yang bukan asli Kalimantan Selatan aja bangga, kita sebagai warga Kalimantan Selatan harusnya bangga dan menjaga dong, biar Bekantan tetap lestari. Amin. Ini minta quote-nya dong. Quote-nya. Quotes-nya adalah untuk generasi muda, kita bukan cuman menjadi inspiratif atau jangan hanya menjadi inspirasi untuk generasi muda, tapi bagaimana kita bisa meninggalkan legacy. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Yasmin. Terima kasih juga Pak. DE Kalimantan Selatan. Apa nih? Saya menunggu ditawarin Bapak nih jadi Oh, iya. Samsudin Nur Airport. Ada Duban kita dulu ya. Dulu ya? Dukun bandara kan. Waduh. Duta bandara ya, sorry. Oke. Ada Duban tapi belum lagi. Mudah-mudahan ini dengan menggiatkan maskotnya nanti ada lagi yang akan kita tingkatkan dari pelayanan. Betul. Tapi untuk Airportman, lihat bahwa tamu kita sekali lagi looknya biasa, tapi ingat uploadan beliau sangat tajam, jadi hati-hati dalam memberikan layanan. Salah memberikan layanan bisa diupload dan berbahaya bagi Anda. Tapi kalau pesan dari saya pribadi, siapapun yang menjadi tamu kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.